pokoknya jam 10 pas tuh Pak, si almarhum Pina itu SMS dulu. Kabar baik, Bareskrim dan provider berhasil buka percakapan ponsel Vina, terungkap penyebab kematian Vina bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, kita terus mengikuti update dari kasus Pina yang arahnya ini antara ke kecelakaan atau pembunuhan masih bergulir, masih kubu-kubuan ya. Dari pihak pra peradilan Sekatatal masih berlanjut, dari pihak Ibu Rudiana dan dibantu Hotman Paris ya kemarin klarifikasi arahnya ke pembunuhan bersama keluarganya korban kakaknya Vina ini. Dan yang terpenting sekarang akhirnya Bareskrim Polri turun tangan selidiki kasus Pina dari nol. Dan mulai dari percakapan di ponsel ini berhasil dibuka ya. Kasus Pina Cirebon yang tengah diselidiki oleh Bareskrim Polri kini mulai menunjukkan titik terang. Kabarnya percakapan ponsel milik Pina berhasil dibuka. Kabar ini tentu membuat titik terang perihal penyebab tewasnya Pina dan Eki di Cirebon tahun 2016 semakin terbuka, dan pasalnya percakapan di BlackBerry Messenger BBM pada masa itu ya milik Pina bisa menjadi awal terbukanya kasus ini nih. Terkait penyelidikan, Bareskrim yang berhasil membuka pesan percakapan di ponsel Pina disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Mabes Polri yang saat ini kami tahu sedang melakukan penyelidikan kasus ini dari nol, ungkap Tony RM di acara program ya. Diungkap oleh Tony RM, langkah Bareskrim Polri saat ini pun disambut baik olehnya. Kasus Pina ini tidak akan terungkap secara terang benderang jika Mabes Polri tidak serius dan turun tangan. Sepanjang Mabes Polri belum serius, belum menuntaskan penyelidikan dari nol, dari hulu, maka kami yakini belum terungkap. Tetapi kalau Mabes Polri yang saat ini kami tahu sedang menyelidiki kasus ini dari nol, sebagai info kami mendengarkan percakapan BBM tahun 2016 sudah bisa dibuka. Ini kata Tony ya. Ini termasuk kabar baik ya. Saat dipertanyakan kembali kejelasan penyelidikan ulang itu, menurut Tony, penyidik menjelaskan bahwa kasus ini sejatinya masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Namun demikian, kembali ya, tambahnya Tony ini mengungkapkan beberapa penyidik dari Bareskrim juga datang membantu dan melakukan penyelidikan. Sebenarnya masih ditangani oleh Polda Jabar menurut Pak Kabareskrim, tetapi kami tahu dari rekan kami yang ada di Cirebon sering kali didatangi oleh orang Bareskrim yang melakukan penyelidikan dari nol, tuturnya. Bahkan tambah Tony, tim Bareskrim Polri disebut telah berhasil membuka sebuah percakapan melalui BlackBerry Messenger pada tahun 2016 itu ya. Ponsel itu menurutnya dimiliki oleh Pina. Ini tinggal bagaimana segera Mabes Polri terus melakukan penyelidikan, mendalami sampai ada kepastian bahwa ini kecelakaan atau pembunuhan. Karena Tony RM percaya bahwa kebenaran kasus ini akan segera tersingkap, Tony juga mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam sidang PK Sekatatal ada beberapa orang saksi yang bisa menguatkan alibi Saka di kasus Pina itu. Ungkap Tony RM, saya membacakan putusan atas nama Sekatatal. Sekatatal ini pada saat kejadian itu ada 5 saksi yang mengungkapkan Sekatatal, menguntungkan Sekatatal ya di sini, yakni Sadikun, pamannya, Jaka, putra kakaknya, Apri, Sleman, Heri pemilik bengkel, Mas Duki, dan Heri. Ada 3 orang Sadikun dan Muhammad Irfan bersama Saka usai dari bengkel Pak Heri ke rumah neneknya dan tidur sampai pagi. Tony juga mengkritisi hakim dalam sidang pengadilan kasus Pina Cirebon 2016 silam ini. Menurut Tony, sang hakim melakukan kekeliruan dengan mengabaikan keterangan saksi. Hakim ini mengabaikan keterangan ini sehingga kaitannya dengan PK ini bisa sebagai kekeliruan hakim, kehilapan yang nyata. Hadirnya 2 saksi baru di kasus Pina Cirebon memberikan angin segar bagi pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2016 ini. 2 wanita ini merupakan teman dari Pina, yakni Mega dan Widya.
Sosok keduanya sempat disebut kakak Pina Cirebon datang ke rumah Pina, hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali PK yang diajukan Sakatatal. Keduanya pun dibunuh melainkan mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Apalagi sebagai ditemukan tewas, Pina sempat meminjam uang kepada Widya. Pina mengaku kepada Widya ingin membeli mie dan pembalut. Kuasa hukum Mega dan Widi, Muhtar Effendi, mengkonfirmasi bahwa kedua saksi ini telah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum untuk mendampingi mereka di pengadilan. Muhtar menegaskan pentingnya kesaksian dari Mega dan Widi yang sebelumnya disebut oleh kakak almarhumah Pina sebagai teman dekatnya. Ia melanjutkan bahwa Mega dan Widi yang kemarin sempat menjadi saksi di pra-peradilan Sakatatal adalah teman yang disebutkan kakaknya Pina Marliana ini bilang yang satu gemuk, yang satu kurus. Kemarin itu orangnya sudah ada memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Pina, menjelaskan secara detail terakhir di malam itu sehingga apapun yang dilakukan oleh Pina semasa hidupnya mereka tahu. Hal ini memberikan harapan bahwa kesaksian mereka akan sangat relevan dan signifikan dalam mengungkap fakta-fakta baru di persidangan. Pada malam hari ini secara verbal mereka telah memberikan kuasanya kepada kami yang kebetulan kebanyakan datang dari Peradin. Tetapi bukan berarti semua kuasa hukum yang mendampingi Mega dan Widi ini harus Peradin, tidak ya. Namun karena kebetulan saya adalah anggota Peradin, yaitu namanya Pak Muhtar, ini membawa bendera baru menegaskan bahwa kesaksian yang akan disampaikan oleh Mega dan Widi di persidangan besok diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan mungkin meringankan posisi Sakatatal serta 7 terpidana lainnya. Yang jelas, kalau menurut kami tim kuasa hukumnya adalah hal yang muncul dan mudah-mudahan menjadikan hal yang mudah terhadap pihak yang mengajukan PK. Akhirnya sidang PK bergelar kemarin dan Mega Widi ini pengetahuannya mereka tentang keseharian Pina sangat banyak Lalu memberikan informasi dari mulai membeli pembalut, membeli mie di malam terakhir itu, minjam uangnya ke Mega atau Widi kalau nggak salah terus terakhir sampai Vina itu sebelum berangkat bersiap-siap mau jalan dengan Eki nih meminjam baju Widi yang walaupun pada sore itu sebelum ke malam Widi merasa keberatan dengan meminjamkan pakaiannya Seperti yang kita ketahui, Widi dan Mega ini adalah temannya Vina yang disebut kakaknya juga, ciri-cirinya jelas. Terus dua wanita asal Cirebon itu adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Pina sebab pada tanggal 27 Agustus 2016 itu Mega dan Widi sempat menjemput Pina di rumahnya di desa Samadikun. Ini runtutan ceritanya udah mulai sinkron, semuanya sudah mulai nyambung. Kematian Pina ini dikaitkan dengan Aep yang memberikan kesaksian palsu, memberikan informasi ke Ibtu Rudiana. Lalu Ibtu Rudiana sebagai korban pastinya sedang amarah, jadi mungkin pada saat malam itu kalut dan lain-lain. Aep juga punya dendam ke 7 pelaku, dirasa ini jadi bertemu amarahnya untuk menjadikan kasus Pina ini ke arah pembunuhan. Padahal mungkin bisa jadi ini kecelakaan murni walaupun di situ ditambahi kecurigaan kakaknya Pina, yaitu tidak ada kerusakan motor yang parah gitu Hal itu diungkapkan Deddy Mulyadi di mana kedua orang yang dimaksud punya peran masing-masing dalam peristiwa tersebut. Deddy Mulyadi menceritakan hal tersebut dalam informasinya ini. Deddy Mulyadi beralasan Ibtu Rudiana berstatus sebagai Kapolsek Kabupaten Cirebon sekaligus ayah Eki ini. Dan sementara Aep diketahui bahwa selama ini disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus tewasnya Pina dan Eki. Aep menyatakan dirinya berada di tempat kejadian perkara pada peristiwa 8 tahun silam. Dalam pandangan saya, kasus 67 terpidana yang mendekam di penjara seumur hidup di Cirebon dan 1 sudah bebas yaitu Sakatatal adalah kasus amarahnya Aep berserta Ibtu Rudiana. Jadi mungkin momennya dapat untuk menjadikan kasus Pina ini ke arah pembunuhan dan banyak kejanggalan di BAP-nya atas kesaksian Aep ini. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini bisa memberi kesimpulan seperti itu. Menurut Deddy, Aep memiliki emosi yang pada saat 2 hari sebelum kejadian sempat dikeroyok nih Aep sama 7 pelaku itu
Jadi arahnya itu pas dapat kasus Vina meninggal. Semoga aja kasus ini segera terang benderang seperti apa baiknya ke depannya. Dan yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Bye.